Pengenalan name service. Name service dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming context, yaitu kumpulan binding nama dengan objek yang bertugas untuk meresolve nama. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi memerlukan nama resource, alamat, serta rute. Name service memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan rute yang dibahas pada jaringan komputer. Resource yang dipakai dalam name service adalah komputer, layanan atau service, remote object, file atau berkas, serta pemakai. Contoh penamaan pada aplikasi sistem distribusi, yaitu URL untuk mengakses suatu halaman web, serta alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Tujuan penamaan. Yang pertama, identifikasi. Seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek atau layanan B. Contohnya, ketika kita ingin menyimpan file dalam suatu web, dalam file-file tersebut sudah mempunyai alamat dan nama tersendiri. Yang kedua, memungkinkan terjadinya sharing. Lebih dari satu pemakai dapat mengidentifikasi resource dengan nama yang sesuai dan tidak harus nama yang sama. Yang ketiga, memungkinkan lokasi independence. Perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Yang terakhir adalah memberikan kemampuan keamanan atau security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate resource, bukan dari menebak. Jadi, jika seorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu karena sulit sekali menebak nama tersebut. Contoh penamaan yang memberikan kemampuan keamanan. Nama dipilih secara acak dari 128 bit integer, ada sekitar 3 kali 1038 nama yang berbeda. Jika sekumpulan objek membutuhkan nama yang unik dan digenerate 1 juta dalam 1 detik selama 1000 tahun, maka pada akhirnya akan ada sekitar 3 kali 1015 objek atau nama. Proporsi nama yang dipakai jauh lebih kecil dari keseluruhan nama yang tersedia. Probabilitas benar dalam menebak objek nama tersebut adalah 1:1023. Jika dalam 1 detik dilakukan 1 juta tebakan, maka diperlukan sekitar 1010 tahun untuk menebak nama yang benar. Jenis nama. Username dibuat oleh pemakai atau user, merujuk pada suatu objek atau layanan, terdiri dari string of character. Lalu ada system names, yaitu terdiri dari bit string internal untuk sistem, tidak ditujukan untuk manusia, lebih kompak dari username sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien. Struktur nama dari name service yaitu terbagi menjadi 3, yaitu primitive name atau biasa disebut dengan flat names, dan yang kedua ada partitioned name atau PN, dan yang ketiga ada descriptive name atau DN. Yang pertama adalah primitive name, dibentuk tanpa struktur internal dan hanya bit of string saja, dan dia digunakan sebagai pembanding dengan UID lain. Kemudian primitive names ini dia tidak membawa informasi dan dia itu banyak banget digunakan karena lokasi dan aplikasinya independen, sehingga tidak menjadi masalah bagi mobilitas objek. Dan dia itu seragam, fixed size, compact, mudah disimpan, displaced word, dan jika ukurannya cukup besar menjadi sulit ditebak. Kemudian setelah itu ada PN atau partitioned name, yang mana partitioned name itu terbentuk dari beberapa nama primitif yang disusun secara hierarkis, dan dia membawa informasi atau impure names, dan dia biasanya tidak secara unik mengidentifikasi objek, namun beberapa nama bisa dipetakan ke satu objek. Sementara DN sendiri adalah daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasi objek secara unik, membawa informasi atau impure name, dan DN adalah superset dari PN. Selain itu, pada name service, pada struktur nama ini yang membawa informasi adalah 2 nama, yaitu PN dan DN. Untuk yang primitive name tidak membawa informasi. Tujuan fasilitas penamaan. 1. Efisien, karena fasilitas penamaan merupakan dasar pada sistem terdistribusi dan digunakan secara terus-menerus. Lalu yang kedua, terdistribusi. Renungkan jika UIDs dibangkitkan oleh centralized generator, akan menjadi bottleneck dan tempat generator tersebut mengalami kegagalan.
lalu tampak seperti global space, tidak tergantung konektivitas topologi lokasi objek. Lalu mendukung pemetaan one-to-many antara nama dan objek untuk memungkinkan multicast. Mendukung dynamic relocation of object jika objek atau proses potensial untuk mobile berpindah-pindah. Jadi diperlukan dynamic binding antara nama dan alamat, juga antara alamat dan root. Memungkinkan local alias sehingga pemakai dapat mengekspresikan interpretasi semantik mereka terhadap suatu objek. Tentu saja diperlukan pemetaan antara aliases dan full names. Kemudian pada name service juga terdapat beberapa name list, yaitu name list terbagi menjadi dua komponen, yaitu ada name server dan name agent. Dari name agent sendiri name agent sendiri berada pada satu klien, atau bisa juga name agent itu satu name agent bisa dipakai dengan beberapa klien. Tujuan dari name agent sendiri ini adalah sebagai perantara antara klien dan name server. Contohnya resolver pada domain name service atau DNS. Fungsi name server memastikan bahwa lokasi name server terlihat transparan bagi klien programs. Kemudian dia berbicara dalam protokol komunikasi yang hanya dimengerti oleh name server. Dan dia apabila request harus dikirim untuk memperoleh informasi lokasi. Jadi apabila dia tidak mengirim request, maka name server juga tidak akan memberikan feedback kepada name agent. Kemudian dia melakukan negosiasi kompatibilitas atau availability sumber daya atau resource berdasarkan atribut. Selanjutnya ada name server. Name server menggunakan basis data terdistribusi yang terdiri dari tuples, nama, lokasi, dan atribut. Contoh atribut, jika resource adalah printer, maka atribut dapat menyatakan apakah objek dapat melakukan pencetakan PostScript atau tidak. Hal penting yang harus dimiliki name server adalah availability, relation to failure, konsistensi, kecepatan menerima pengaruh perubahan name list, kemudian kemudahan mengkompilasi, dan list of object atau resource. Ada dua jenis name server. Satu, primary name server untuk mendapatkan data dengan membaca file di storage, lebih dikenal dengan file zone. Lalu yang kedua, secondary name server, mendapatkan data dengan mereplikasi data yang ada di primary server. Bentuk name list. 1. Name list tersentralisasi adalah name list yang berada pada satu mesin. Kelebihan, layanan cukup dilakukan dengan melihat name list. Waktu yang dibutuhkan antara registrasi objek dan saat objek tersebut dapat diakses sangat singkat, mudah untuk memperoleh daftar objek aktif. Kekurangan, poor resilience. Jika node crash, terjadilah malapetaka, kemacetan, atau congestion, membatasi availability. Namelist terreplikasi penuh digunakan untuk mengatasi kekurangan namelist tersentralisasi. Masalah yang ada dalam namelist terreplikasi penuh yaitu yang pertama, write. Untuk menjaga konsistensi, jika namelist terreplikasi, maka setiap perubahan harus terrefleksi di semua copy. Yang kedua, bagaimana jika saat perubahan dicatat, ada sebagian replika yang tidak dapat dihubungi? Lalu permasalahan yang kedua adalah read. Bagaimana jika informasi yang diperoleh ternyata sudah usang atau ada beberapa replika yang tidak dapat diakses? Solusinya adalah sebuah name server dipilih sebagai master dan selalu merefleksikan secara akurat state of the world. Yang kedua, name server lainnya bertindak sebagai pemberi petunjuk yang belum tentu benar. Yang ketiga adalah propagasi informasi antara master dan replika dilakukan saat sepi. Diperlukan juga beberapa asumsi, yaitu yang pertama, data penamaan tidak sering berubah, sehingga ketidakkonsistenan relatif jarang terjadi. Tergantung dari aplikasi, cukup akurat untuk mail system, tapi tidak untuk sistem berbasis objek yang sangat dinamis. Yang kedua, jika dipakai data yang usang, maka akan terjadi error yang dapat diatasi. Contoh, buku telepon yang memuat nomor telepon yang sudah tidak terpakai lagi. Yang ketiga, tidak ada masalah jika dipakai data usang. Contohnya forward pada alamat email yang lama. Kelebihan. Yang pertama adalah tidak perlu suatu central name server di mana seluruh station tergantung pada name server tersebut. Yang kedua, masih relatif mudah memperoleh daftar objek dalam suatu jaringan, di mana suatu namelist berisi informasi yang dibutuhkan.
Yang ketiga, availability atau ketersediaan yang meningkat, sehingga lokasi objek dapat ditemukan lebih cepat dari namelist tersentralisasi. Sedangkan kekurangannya menggunakan lebih banyak memori, serta potensi timbul masalah ketidakkonsistenan. Pada beberapa jaringan, broadcast paket ke replika sangat meningkatkan overhead jaringan. Namelist terreplikasi sebagian. Sebagian namelist disimpan dalam chain setiap mesin, memerlukan mekanisme petunjuk yang biasanya benar. Tidak adanya master copy, sehingga dapat menimbulkan masalah. Umumnya digunakan pada sistem berbasis objek. UID merupakan nama objek. Petunjuk lokasi disimpan dalam nama tersebut. Untuk menghindari seringnya berkonsultasi dengan name server, petunjuk harus dapat diandalkan. Dan jika sebuah objek berpindah, maka setiap episode harus diubah satu persatu. Contoh name service: DNS, GNS, X500 Directory Service, serta Genie Discovery Service.